وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم Surat An-Nisa di ayat 22. An-Nisa di ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wa mukarramat, para sepuh, para tokoh, jamaah, bapak ibu yang sama hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati, dan insyaallah semuanya yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah di subuh ini. Tidak terasa kita sudah memasuki hari ke-8 ya. Sepekan sudah kita laksanakan bersama saum ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan amalan kita yang wajib, yang sunnah, infak dan sebagainya senantiasa diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Sampai kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih penjelasan di surat An-Nisa ya. Dalam surat An-Nisa itu memang banyak mempermasalahkan tentang hukum keperempuan ya. Karena namanya juga perempuan. Suratnya surat nama perempuan kan. Maka banyak dikupas tentang masalah hukum yang bertalian dengan perempuan-perempuan. Tentu ini adalah bagian ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang konteksnya barangkali dulu terjadi diskriminasi kepada perempuan, lalu diturunkan ayat-ayat yang menjunjung tinggi betapa besarnya derajat perempuan. Termasuk di dalam hal tentang masalah hukum waris kemarin ya. Bahkan di dalam hal tentang hukum pernikahan. Bahkan di dalam hal setelah ditinggalkan oleh suami. Sebagaimana dalam ayat ini pun juga demikian. Allah turunkan ini ayat itu karena berkenaan dulu ada seseorang yang ketika ditinggalkan oleh suaminya, lalu dengan kebiasaan adat jahiliyah, anak daripada yang ditinggal itu melamar ibunya, melamar istri bapaknya itu, yang ditinggalkan itu. Lalu istrinya ini mengadu ke Rasul. Karena menganggap bahwa kata dia ini adalah anakku, kamu adalah anakku gitu. Karena kebiasaan jahiliyah, jadi itu beruntun ke situ, ke bawah-bawah ke zaman Islam. Kata Nabi, kamu pulang aja dulu. Mudahan nanti Allah ada putusan dari Allah. Ternyata turunlah ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bi haqiqatil murad. Wa la tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Dalam ayat ini dan seterusnya bukan hanya tentang masalah yang ketika itu terjadi ya. Tapi sekaligus Allah pun menurunkan hukum untuk kita, yang kemudian kita sebut dengan hukum mahram, hukum mahramiyah. Karena bertaliannya bukan hanya dengan masalah pernikahan atau haram dan tidaknya, juga terhadap yang lainnya seperti wudu nanti. Karena di dalam mahramiyah itu ada dua. Ada yang min jihatil jam'i, ada min jihati ta'bid. Dalam masalah mahramiyah yang bisa batal dan tidak itu. Ada yang disebut min jihatil jam'i. Kalau min jihatil jam'i itu mahram karena jihad akad. Itu kalau dalam kacamatanya pandangan Imamuna Syafi'iyah, maka dia itu mahramiyah tapi batal wudu. Mahram tapi batal wudu. Ada yang disebut min jihati ta'bid. Kalau min jihati ta'bid itu mahram sekaligus tidak batal wudu selamanya. Itu min jihati ta'bid itu disebut. Kita perinci satu persatu nanti ya. Agak-agak siup-siup ini otak itu.
Ya enaknya jam habis subuhan gitu apa kan. Enaknya tuh buringan itu tuh. Ini suruh ceramah lagi. Agak-agak terseok-seok itu pikiran. Wala tankihu ma nakaha abaukum. Berarti dalam ayat ini bisa terbilang 3 masalah ini. Pertama, permasalah tentang mahrumiyah dari perempuan untuk laki-laki. Dan yang kedua tentang mahrumiyah tentang masalah dari nasab. Dan yang ketiga mahrumiyah dari sepersusuan. Ini penting banget nih. Bila perlu dicatat ini. Coba catatan ya. Hebat banget ya. Kalau saya dulu nyatet masih di pondok nyatet ya. Masih ada nih catatan sekarang. Unik gitu. Si unik. Ternyata apa ya, rajinnya dulu itu membawa manfaat gitu. Sampai coret-coret ya gitu. Ini lagi di pondok dulu. Set bagi-bagi gitu. Kalau dulu tuh di pondok nggak keingetan bakal seperti ini gitu. Cuman nyoret-nyoret aja. Tapi ternyata coretan itu berguna juga sekarang gitu. Dah. Jadi kalau ada papan tulis bisa digambarkan. Ya, kita ikutin dari ayatnya aja dulu. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa illa ma qad salam. Pertama kata Allah, wala tankihu, dan janganlah kalian menikah aiman, orang itu maksudnya mak. Nakaha abaukum, yang telah menikah bapak kalian. Minan nisa, min lil bayan daripada mak tadi. Minan nisa dari istri-istri. Illa ma qad salam, kecuali apa yang telah terjadi dahulu. Innahu, sesungguhnya itu, kana fahishatan, itu adalah kana fahishah, perbuatan keji, wa maktan, dan sesuatu yang dibenci itu atau yang dilaknat, wasa asabila, dan seburuk-buruknya sabila, jalan yang ditempuh. Khurrimat, diharamkan, alaikum, atas kalian, ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, anak perempuan kalian, wa akhawatukum, saudari perempuan kalian, wa ammatukum, bibi dari bapak, wa khalatukum, bibi dari ibu, wa banatul akhi, anak perempuan dari saudara laki, wa banatul ukhdi, anak perempuan dari saudari perempuan, wa ummahatukum, dan ibu kalian, allati arda'nakum, yang telah menyusui kalian. Ibu susu berarti. Wa akhawatukum, dan saudari perempuan kalian, minar radha'ah, sepersusuan. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu istri kalian, mertua berarti. Wa rabaikum, dan anak tiri kalian, allati fi hujurikum, yang berada dalam asuhan kalian, minan nisaikum, dari istri-istri kalian, allati dakhaltum bihinna, yang telah kalian campuri. Fa illam takunu, maka jika kalian tidak terjadi dakhaltum, mencampuri, bihinna, dengan mereka, fala junaha, maka tidak ada dosa, alaikum, atas kalian, wa halailu abnaikum, dan diharamkan istri-istri abnaikum, anak-anak kalian, alladzina min aslabikum,
yang dari tulang rusuk kalian. Wa antajma'u, dan diharamkan mengumpulkan kalian bainal ukhtain, antara dua saudara. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Inna Allah, sesungguhnya Allah kana ghafuran, maha pengampun, rahima, maha kasih sayang. Dah, segitu dulu. Kata Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum, tidak boleh kalian menikahi istri perempuan yang telah ditikah oleh bapakmu. Itulah simpulnya kan gitu. Ini adalah jawaban ketika di zaman Rasul itu ada yang mengadu tadi. Kalau di tafsir Ibnu Katsir siapa namanya itu? Ada enggak? Abisah? Kabisah binti Ma'an ya. Kabisah binti Ma'an. Suaminya siapa? Siapa namanya? Kali-kali ngasih PR dia. Ada kan? Abu Faiz. Qais. Qais itu. Abu Qais ya. Abi Qais. Bapaknya yang meninggal Abi Qais. Istrinya Aslat. Abisah. Abisah ini yang ngadu. Datang ke Nabi itu, tunjukkan, masa iya anakku mau ngelamar aku kan gitu. Tapi karena terbawa masa jahil, masih ada gitu sisa-sisa jahiliyahnya, ya dilakuin tuh gitu oleh dia itu. Sampai akhirnya kata dia, aku nih nggak mungkin nikah dengan dia karena dia sudah aku anggap anak. Betul. Maka putusan ini adalah bagian dari hukum, bukan untuk dia saja, tapi termasuk untuk kita juga. Tidak diperkenankan kita menikahi istri yang pernah ditikah oleh bapak kita. Kalau misalkan ini kan untuk laki, Ustaz. Kalau perempuan gimana? Ya tinggal balikin aja. Tinggal balik gitu. Karena ini kan yang dituju hukum perempuan nih, laki terhadap perempuan. Kalau perempuan gimana? Tinggal dibalik saja. Berarti kalau kita ini tidak boleh laki-laki menikahi istri yang pernah ditikah oleh bapak, sekarang berarti istri sama juga tuh. Tidak boleh menikah dengan orang yang sudah pernah menikah dengan ibu, kan gitu. Bapak. Karena innahu kana fahisyatan wa maqta. Karena itu perbuatan yang keji, wa maqta, bahkan maqta itu sababan limakti minallah. Itu akan menyebabkan datang kelaknatan Allah, kebencian Allah yang sangat. Karena Allah tidak suka macam seperti itu. Bahkan dimulai pengharaman zaujatul abi ini kan. Ini hukum dimulai dengan pengharamannya dari istri bapak, karena memang dianggap penting ini. Karena di masa jahiliyah ketika itu banyak sekali perlakuan seperti itu. Bapaknya meninggal, ibunya langsung ditikahin sama anaknya. Itu sayang banget gitu kan. Sayang banget, padahal ini kan ibunya. Karena ini dianggap penting, maka didahulukan hukum ini. Termasuk di dalamnya bukan hanya bapak, ke atasnya juga. Kai berarti kan, yang ditikah oleh kai
Itu sisanya yang ditikah oleh KI jangan dipungut lagi oleh kita sebagai cucunya, berarti itu. Famata aqada ahadun min usulika ala imro'ah. Semaksa sesuatu atau seseorang dari usul kita, bapak, kai, apalagi ke atasnya tuh, dato, under, siur, jangkawaring, itu ke atas tuh. Ke atas tuh. Nggak tahu lagi lah namanya ke atas tuh. Ketika asal muasal kita itu menikah dengan seorang perempuan, fala yahillu laka, tidak boleh, tidak halal bagi engkau untuk kembali mengadakan akad gitu. Wala yahillu li ahadin min dzurriyyatik, tidak boleh dari dzurriyyahnya dari usul itu untuk menikah dengan asal-asal itu, istri-istri yang pernah ditikah itu. Berarti ini adalah mahramiyah hubungan pernikahan. Kecuali kalau jariyah, budak hamba sahaya. Wa amma jariyatul abi fala tahrumu alal ibni. Adapun budak perempuan bapak, misalkan bapak itu punya budak perempuan, maka tidaklah haram bagi seorang anaknya, terkecuali memang pernah hubungan dengan bapak gitu. Itu haram kalau itu. Jadi kalau misalkan belum hubungan nih, belum ada pernah disetubuhi gitu. Illa intaladzala bihal abu, kecuali kalau bapaknya pernah bersenang-senang gitu dengan dia. Nanti di depan ada. Manakah abau? Illa ma qad salaf, kecuali, pengecualian illa ini bermakna lakin berarti ini. Karena memberikan isyarat la anal istisna munqati. Ini istilah istisna munqati. Tetapi ma qad salaf, selain daripada apa yang telah terjadi dahulu. Kalau memang sudah banyak yang terjadi masa lalu, udahlah kata Allah, udah sampai situ aja dah gitu. Innahu kana fahisata wa maqta wa sa'a sabila. Kalau memang sudah dulu berlaku seperti itu, beres ayat ini turun, selesai dah. Sampai situ aja dah gitu. Jadi artinya kalau yang dulu-dulu enggak apa-apa dah. Karena di endak-endak juga dari turunan baginda Rasul, eyangnya ada juga yang berlaku seperti itu. Itu pernah menikah dengan saudara, di situ disebutkan dalam keterangan itu. Tapi itu adalah berdasarkan nikah. Makanya baginda Rasul itu khiyarin min khiyarin gitu kan. Terpilih dari turunan yang terpilih. Karena memang dari sekian banyak turunan-turunan baginda Rasul itu tidak ada dari hasil daripada fahisyah. Satu pun tidak ada hasil daripada perzinahan. Semua hasilnya dari pernikahan, walaupun pada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah dulu. Terus hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat diharamkan alaikum atas kalian ummahatukum. Pertama ibu kalian. Kalau perempuan tinggal balik. Berarti ini pun juga mencakup di dalamnya nenek, ya. Nenek imak dari pihak bapak, nenek dari pihak ibu. Yang namanya dari pihak ini ibu, haram untuk kita menikah dengan mereka. Ini menjadi ta'bid.
Ya haram nikah dengan mereka sekaligus gak batal wudu. Dengan mereka nih gak batal wudu. Karena kalau yang batal wudu itu cuma 3 saja. Min jihati ta'bid itu. Pertama adalah dengan istri, kalau menurut mazhab Syafi'iyah ya. Syafi'iyah. Yang kedua saudara istri, yang ketiga bibi dari istri. Itu adalah mahramiyah tapi batal wudu. Jangan mentang-mentang ini adik ipar, lo salaman, peluk-peluk segala. Iparku ipar maut. Ada filmnya kan. Itu mahramiyah, memang mahramiyah tapi batal. Karena suatu saat bisa turun gitu situ. Bisa turun. Nah, selebihnya adalah min jihati ta'bid. Mahramiyah kita haram untuk menikah dengan mereka sekaligus tidak batal wudu. Selamanya tuh ta'bid tuh. Pertama ibu, baik itu pihak dari bapak atau pihak ibu, termasuk di dalamnya adalah nenek kita. Yang kedua wabanatukum, anak perempuan kita. Anak perempuan kita itu ya turunan kita kan, maka itu mahramiyah, tidak boleh nikah dengan anak. Bahkan ketentuan ini tuh sudah ada dari masa dulu sebetulnya. Bahkan ketika Nabi siapa yang dibunuh tuh? Apa nama siapa? Lupa lagi ya. Harun Dzulkifli, Daud Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya. Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dibunuh karena permasalahannya adalah karena melarang rajanya untuk menikah dengan adik, termasuk menikah dengan anaknya. Karena di masa itu sudah tidak berlaku lagi. Berarti dari zaman Zakaria pun sudah berlaku tuh hukum itu. Makanya rajanya tidak suka, akhirnya dikejar kan, tangkap, dibunuh itu. Ya, masuk ke dalam kayu. Ketika itu kan kebingungan, beliau itu lari, terus kayu terbuka. Kata kayu, masuk aja ke dalam tubuhku. Masuk ke dalam. Rupanya begitu sudah ini, ada setan yang ngasih tahu. Dikasih tahu oleh setan bahwa Zakaria ada di dalam. Akhirnya digergaji kan, kayunya digergaji semua. Termasuk Nabi Zakarianya digergaji dua-duanya. Termasuk di dalamnya anak perempuan dari anak kita, cucu berarti. Dan ke bawah tuh berarti cucu, cicit. Ke bawah lagi apa tuh? Apa tuh bawahnya tuh namanya? Sudah cicit apa? Canggah. Canggah ya. Di bawah cicit tuh aja. Wah, beruntung itu kalau masih punya canggah tuh. Pasti umurnya panjang tuh sudah. Cucu saja biasanya umur 60-an cucu tuh. Ini punya cicit lagi 70-an tuh. Udah canggah lagi tuh, 100-an itu. Berarti panjang umur itu. Pokoknya ke bawah dah, ke sana terus itu. Lalu yang ketiga, wa akhawatukum, saudari perempuan kalian. Ading kita, kakak kita yang perempuan. Baik itu dari jihad bapak atau dari jihad ibu. Ketika punya saudara seperti itu, berarti itu adalah haram nikah, mahram kita. Sebapak saja misalkan atau seibu saja, mahramiyah tuh.
Haram nikah dengan mereka sekaligus tidak batal wudu dengan mereka. Ramyah. Terus wa ammatukum wa kholatukum, ini dua-duanya bibi, cuman bedanya kalau ammatukum bibi dari sebapak, wa kholatukum bibi seibu. Yang namanya bibi itu kan pangkatnya jadi ibu sebetulnya. Makanya wa ammatukum bimanzilatil ummi. Bibi itu pangkatnya seolah-olah dengan ibu. Ketika ibu tidak ada, maka yang jadi gantinya itu. Sama halnya dengan paman. Paman itu bimanzilatil abi. Kalau bapak kita tidak ada, paman itulah yang jadi bapak tuh. Maka kalau kita jadi paman, ketika bapaknya tidak ada, maka kita inilah yang harus bertanggung jawab. Karena kita ini adalah pangkatnya bapak, paman tuh. Cuman kadang-kadang paman ini juga ngeles gitu. Ketika adiknya sudah nggak ada, anaknya terlantar gitu, nggak mau ngurus dia. Padahal paman itu adalah pangkat bapak itu. Jadi wali. Jadi ketika nanti anaknya punya urusan wali, ya pamannya yang harus ngurus. Bahkan bukan hanya urusan walinya saja, ketika dalam kehidupannya pun juga harus tanggung jawab ketika pamannya ada, kecuali pamannya nggak punya juga, karena itu adalah pangkat bapak. Sama halnya dengan bibi, itu adalah pangkatnya ummi. Ibu kita nggak ada, maka bibilah yang berperan sebagai ibu gantinya. Maka dekat-dekatilah dengan bibi itu, dekat dengan bibi itu, karena itu gantian ibu. Dekat gitu dengan ibu. Berarti kalau perempuan dibalik ya, tinggal dibalik saja. Kalau kita bibi, berarti kalau perempuan ke laki, apa tuh namanya? Paman nggak sih? Ya, paman kan. Kalau orang Sunda tuh amang. Kalau orang Sunda namanya amang. Wa banatul akhi. Yang keberapa nih? Wa banatul akhi, kemudian anak perempuan dari anak laki. Ini juga sama nih. Anak perempuan dari anak laki. Atau wa banatul ukhdi, anak perempuan dari anak perempuan. Sama-sama nih, lucu berarti lah. Ponakan kita, maka itu bagian dari mahramiyah kita. Haram ditikah, tidak batal wudu. Ponakan. Wa ummahatukumul lati arda'anakum, kemudian ibu kalian yang menyusui kalian. Ibu susu berarti. Ibu susu itu sama halnya pangkatnya dengan ibu sendiri. Tapi dengan catatan, menurut konsep Imam Syafi'iyah, yang menyusuinya ada syarat. Pertama, bayinya menyusuinya umurnya 2 tahun. Yang kedua, menyusuinya sampai 5 kali kemutan. Itu baru dianggapnya anak sepersusuan. Kalau Imam Malik menyebutkan cukup dengan 3 kali saja. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu menyebutkan enggak perlu, pokoknya asal pernah ngemut aja. Jadi sudah gitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu 5 kali, asalnya kan 10 kali itu. Dalam ayat itu 10 kali asal. Kalau dinasah menjadi 5. Dan 5 itu tidak dihitung dari segi kenyotan yang sudah ada ya. Artinya gini. Aduh, harus bingung kita nih. Ngemut. Si anak ini ngenen nih. Cak. Ngenennya itu nyedotan. Cet. Nah, itu enggak dihitung 5 kali 10 kali dari situ enggak.
cet. Berarti sekali tuh. Berarti kan, lalu ngenen lagi misalkan tuh, terus putus lagi 2 kali. Nah gitu tuh maksudnya. Jadi bukan dari segi nyelot dan dari sadang, karena nggak kelihatan kalau itu kan, nggak kelihatan. Itu. Sampailah 5 kali kenyotan seperti itu, ceprut, maka jadilah itu anak sepersusuan. Maka anak sepersusuan ini sama nih dia hukumnya dengan anak nasab. Termasuk di dalamnya disebutkan oleh Allah wa akhawatukum minar radha'ah, termasuk saudara perempuan dari sepersusuan. Berarti kalau ibunya itu yang disusui oleh kita punya anak perempuan, maka itu adalah saudaranya. Sebagaimana Nabi juga sama punya saudara sepersusuan kan, ketika diinangi oleh Halimatus Sa'diyah, punya anak sepersusuan. Dan itu sama halnya dengan anak sendiri. Yang kedua syaratnya di bawah 2 tahun. Makanya kalau umur 30 tahun nggak usah ragu, wah nanti ada anak sepersusuan itu. Jadi itu adalah bagian karunia Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan seseorang itu jadi anaknya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Kalau Imam Syafi'i berdasarkan kenapa harus sampai 2 tahun, karena memang dikiaskan kepada seorang istri itu kalau mau menyusui itu kan 2 tahun sampai 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na, ibu-ibu yang menyusui auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilain, itu kan 2 tahun. 2 tahun liman arada ayyutimar radha'ah, bagi seorang istri yang mau menyusui dengan sempurna 2 tahun. Maka anak dari hasil sepersusuan pun itu ketika di bawah 2 tahun. Tapi kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu berarti enggak masuk. Enggak masuk. Sudah 3 tahun lalu disusuin misalkan, berarti sudah tidak masuk. Bukan anak sepersusuan itu. Nah ini berarti berlaku di dalam pengharamannya termasuk sama dengan nasab, karena sesuai dengan konsep hadis yahrumu minar radha' ma yahrumu minan nasab. Pengharaman dari sepersusuan apa yang diharamkan dari nasab, itu terhadap saudaranya berarti itu. Makanya kalau ibu mau inangi anak tetangga, maka perhatikan anak tetangga ini kira-kira punya saudara enggak? Punya anak lagi enggak? Nanti kalau punya anak lagi, maka anak itu berarti saudaranya. Harus dikasih tahu tuh. Jangan sampai nanti terjadi cinta sedarah. Itu. Karena tempo dulu itu biasa kalau tempo dulu ya, orang kampung tuh, orang bahari itu biasa tuh kalau anak orang itu disusui. Orang bahari itu anak ibunya misalkan ke sawah tuh nangis anaknya, diambil sama dia, disusuin tuh, disusuin. Enak banget kalau dulu tuh. Kalau sekarang jarang. Minar radha'ah. Lalu wa ummahatun nisaikum, ya itu kah? Ya. Wa ummahatun nisaikum, dan ibu ini nisaikum, istri kalian. Oh, ibu mertua berarti. Mertua nih. Mertua itu nasab apa, mahramiyah kita yang selamanya tidak batal wudu dan haram menikah dengan mereka. Walaupun sifatnya anaknya itu sudah cerai dengan kita. Kenapa bisa sampai jadi mahramiyah dengan dia? Karena aqdul banat tahrumul ummahat.
akadnya kita dengan anaknya itu mengharamkan ibunya. Saya terima nikahnya Anu binti Anu, suka sama suka dengan saya, dengan mas kawin dibayar kredit misalkan. Di akadnya kita dengan dia, maka otomatis ibunya jadi haram untuk kita. Walaupun sudah cerai, sudah berlalu pokoknya gitu. Atau barangkali secara ekstrimnya walaupun anaknya itu tidak digauli, pokoknya asal akad jadi, karena min jihatil akdinya, dari jihad akadnya itu. Jadi akdul banat tahrumul ummah. Itu mertua. Berarti kalau perempuan mertua laki, gitu kan gitu aja, tinggal balikin. Wa rabaibukumul lati fi hujurikum, wa rabaikum jamak dari rabiyatun, hiya bintu zaujah, anak dari istri min ghairi, dari istri orang lain. Berarti anak tiri. Anak tiri ini adalah mahramiyah. Allati fi hujurikum, yang berada dalam asuhan kalian. Nah, ini bukan berarti yang berada di dalam asuhan kita lalu kita jadi haram dengan mereka. Kenapa alasannya? Min nisaikumul lati dakhaltum bihinna, karena kita telah berhubungan dengan ibunya. Karena itu alasannya. Min nisaikum itu kan gitu. Allati dakhaltum bihinna, yang kalian itu mencampuri mereka. Karena ibunya telah dicampuri oleh kita, maka anaknya yang dibawa oleh istri kita itu adalah mahramiyah. Jadi mahram tuh. Terus yang kedua, kalau misalkan pertanyaan, kan di sini ada disebutkan fi hujurikum, dalam asuhan kalian. Berarti kalau enggak diasuh boleh gitu. Kalau misalkan kan diasuh oleh kita, dibawa sama ibunya kan, lalu nikah dengan kita, misalkan diurus oleh kita. Lalu ada ibu istri kita itu misalkan nih bawa anak tapi nggak diurus sama kita, dibawa sama bapaknya. Apakah kita boleh dengan dia? Kan bukan gitu maksudnya itu. Tetap ini adalah ketika kita mencampuri ibunya, maka anak tirinya tidak boleh. Karena kita sudah mencampuri ibunya. Berbeda kalau belum dicampuri. Begitu sudah nikah, datanglah anaknya itu dari Surabaya, ternyata lebih cantik. Wah, anaknya lebih cantik ternyata. Waduh, timbul nah. Misalkan nih secara ekstrimnya, ini contoh aja. Tapi kalau dalam nyatanya jangan gitu. Contoh aja nih misalkan. Ternyata langsung bergairah tuh dengan anaknya. Sudah pengen putuskan oleh kita nih, dicerai. Ibunya tuh dicerai. Nikahlah dengan anaknya tuh gitu. Itu. Kalau itu boleh. Kalau itu. Karena belum dicampuri. Tapi kalau dicampuri, ya jangan, udah. Titik aja di situ sudah. Karena itu sudah jadi anak kita. Makanya anak tiri itu ketika sudah bercampur kita dengan ibunya, itu tuh anak kita sebetulnya. Jadi dalam ada pengasuhan kita sekaligus mahramiyah kita. Sudah batal wudu. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Nah, ini alasannya. Jika keadaan kalian itu belum mencampuri mereka, ibunya belum kita campuri, fala junaha alaikum. Tidak ada dosa untuk kalian menikah dengan anak itu ketika istri itu dicerai dulu. Jangan disatuin. Jam berapa ini? Udah jam 7 belum? Perasaan sudah lama ini ngomong. Belum selesai ya, belum tuntung nih. Terus wahalailu abnaikum. Kemudian diharamkan juga istri-istri abnaikum, anak-anak kalian. Mantu berarti itu. Ya kan? Min aslabikum, dari tulang rusuk kalian. Anak kita nih
nikah dengan seseorang. Nah, itu mantu kita. Nah, itu mantu itu mahram. Ada orang dulu dengan mantu itu pakai sorban dia. Ngapain ki? Anu mau salaman dengan itu mantu. Ngapain kita nih pakai ini? Itu adalah mahram kita dan kita haram menikah dengan dia dan tidak batal wudu. Ingat, yang batal wudu itu cuma 3 aja: istri, adik ipar, kakak ipar, atau bibi dari istri. Nah, itu batal wudu. Selebihnya mahramiyah enggak batal wudu. Ya pakai ini. Kenapa pakai itu? Fakut batal lu mau sholat. Ini mantu tuh anak kita juga tuh. Wahalailu, wala itu istri. Berarti kalau mantu laki ya mantu laki berarti kan. Naslabikum. Berbeda kalau anak angkat. Nah, kalau anak angkat batal. Itu kita tidak boleh menikahi istri yang ditikah oleh anak kita. Tapi kalau anak kita punya anak angkat, boleh kita nikah dengan anak angkat itu. Itu kalau misalkan itu anak angkat. Wa antajma'u bainal ukhtain. Lalu kemudian tidak boleh juga, kita haram hukumnya mengumpulkan 2 saudara. Ditikahnya saking rakusnya adik kakak tuh. Kasihkan panglah ke orang lain satu. Dikumpulinnya. Atau menikahi seseorang itu dari sepersusuan, 2-duanya jadi bawa gitu. Tidak boleh. Gitu. Atau perempuan ditikah oleh kita nih seseorang, lalu dengan bibinya dibawa oleh kita. Nah, itu juga sama. Itu. Kalaupun misalkan seperti itu, harus turun kalau boleh. Kalau pengen gitu. Kalau misalkan kita ini mau ke adiknya, sementara kakaknya itu masih dengan kita, tidak boleh. Tapi kalau kakaknya itu sudah tidak ada, baru boleh. Itu disebut dengan tukar lapik. Tukar lapik atau turun ranjang. Turun ranjang kalau ke adiknya, kalau naik berarti naik ranjang itu. Itu. Tukar lapik gitu, ya simbolnya tidak boleh ngumpulin saudara 2 langsung ditikah dua-duanya gitu. Tapi kalau anak tetangga nggak apa-apa itu, yang satu istri dari sebelah sini, tetangga yang satu sebelah sana, nah itu nggak apa-apa. Bapak boleh nggak kalau nikahin istri sekampung? Tidak boleh nikahin sekampung, Bang. Cukup aja sampai 4. Kebanyakan sekampung. Ada yang nyebutkan nggak boleh Pak Ustaz, nggak boleh gimana? Nikah sekampungan, bolehnya sampai 4, Bang. Illa ma qad salaf, kecuali apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau di masa lalu itu memang betul saudara 3 ditikahnya, 3-3-nya itu, adiknya, kakaknya, semuaan ditikah. Kalau dulu ya. Karena ini zaman sudah masuk Islam, ayat sudah turun, maka hukum itu tidak berlaku lagi. Maka nikah sekarang haruslah sesuai dengan konsep Islam. Kalau yang dulu bagaimana? Sudahlah, kata Allah, innallaha kana ghafuran, Allah Maha Pengampun, Rahiman, Maha Penyayang. Gitu. Jadi artinya Allah ampuni kalau dulu-dulu, karena sudah terjadi masa lalu. Betul. Cukup sampai situ dulu. Cukup, terima kasih. Apa yang disampaikan pada pagi hari ini cukup menarik.
dan membuat mutar otak ini. Semua mudah-mudahan ada manfaat dan kita diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat insyaallah. Terima kasih. Insyaallah kita ketemu lagi di lain hari dan kesempatan yang akan datang. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.